Welcome to Malang Electronic Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Kali ini saya Imam Tantowi dari SMP 18 akan membahas tentang dasar sistem jaringan komputer. Nah, dasar sistem jaringan komputer ya. Sebelum kita masuk ke jaringan komputer, maka kita harus mengenal dulu apa itu jaringan ya. Jaringan komputer adalah penghubungan komputer yang lebih dari satu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada gambar komputer server dan komputer klien. Jadi di sini fungsi dari komputer server adalah untuk memberikan layanan kepada komputer klien. Sebaliknya, komputer klien adalah komputer yang diberikan layanan oleh komputer server. Jadi intinya, komputer server lebih aktif daripada komputer klien. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada gambar komputer server dan komputer klien. Nah, selanjutnya adalah tujuan jaringan. Yang pertama, berbagi perangkat printer. Salah satu contohnya adalah hardware. Jadi berbagi perangkat printer adalah, saya memberikan contoh, misalkan di dalam suatu lab komputer, di situ terdapat hardware-nya itu berupa printer, dan printer itu digunakan oleh komputer server. Kemudian bagaimana bisa dipakai untuk komputer klien? Nah, maka di dalam lokal area itu atau di dalam lab komputer itu harus terdapat jaringan komputer. Nah, jadi intinya tujuan jaringan komputer itu adalah berbagi perangkat printer. Jadi semua komputer yang ada di lab, semua printer yang ada di lab komputer itu bisa menggunakan printer tersebut. Yang kedua adalah berbagi perangkat lunak. Nah, dalam artian berbagi perangkat lunak adalah komputer klien bisa mengambil software dari komputer server, asalkan komputer server itu harus di-sharing terlebih dahulu agar komputer klien bisa mengambil data dari komputer server. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah berbagi saluran komunikasi. Salah satu contohnya adalah internet. Yang keempat, berbagi data dengan mudah. Yang kelima, memudahkan komunikasi antara pemakai jaringan. Jadi intinya dari tujuan jaringan itu adalah berbagi, dan berbagi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN, kepanjangan dari Local Area Network. Adalah suatu kumpulan komputer di mana terdapat beberapa unit komputer klien dan satu unit komputer untuk bank data atau yang biasanya disebut dengan server dalam satu lokal area.
Nah, saya kasih contoh satu. LAN biasanya dipakai di dalam lab komputer, di mana lab komputer itu terdapat satu komputer server yang digunakan untuk bank data dan beberapa unit komputer klien, dan masing-masing komputer dapat saling tukar menukar baik klien maupun servernya. Nah, kemudian selain LAN ada juga yang disebut dengan WAN, Wide Area Network. Wide Area Network adalah beberapa kumpulan komputer yang saling berhubungan, di mana pola penghubungnya menggunakan gelombang radio. Saya kasih contoh satu. WAN misalkan kalau diterapkan di luar, ini adalah dengan menggunakan wireless. Nah, ini biasanya yang ada di kafe-kafe yang menggunakan teknologi tanpa kabel atau biasanya disebut dengan hotspot. Nah, jaringan WAN ini biasanya dipakai jika tidak memungkinkan dengan jaringan kabel. Jaringan kabel tadi disebut dengan LAN. Nah, sekarang saya akan kembali ke internetnya dulu. Jadi, hubungan komputer satu dengan yang lainnya menggunakan jaringan global. Itu yang dinamakan dengan internet. Nah, selain ada internet, ada juga yang namanya intranet. Jadi, intranet adalah hubungan komputer satu dengan yang lainnya menggunakan jaringan lokal. Kemudian jaringan di internet ini membutuhkan node-node tertentu untuk mentransfer data. Selanjutnya adalah inilah ada gambar dari internet. Di situ ada internet disambungkan ke router, terus ke ISP, Internet Service Provider, terus kemudian ke switch dan disambungkan ke komputer. Nah, di sini saya akan membahas tentang elemen LAN atau elemen Local Area Network. Nah, yang pertama adalah komponen fisik. Di sini adalah komponen fisik adalah personal komputer. Tentu harus ada PC untuk elemen LAN, PC harus ada. Kemudian yang kedua adalah Network Inference Card atau biasanya NIC. Nah, kalau kalian masih awam tentang Network Inference Card, nah ini biasanya disebut dengan LAN card. Terus yang ketiga adalah kabel. Nah, jadi kabel yang digunakan dalam elemen LAN itu adalah biasanya kabel RJ45. Nah, kemudian komponen software. Komponen software di sini ada sistem operasi jaringan, network, adapter driver, dan protokol jaringan. Nah, di sini saya akan memaparkan gambar dari Network Inference Card atau NIC. Nah, ini Ethernet 10/100 PCI. Nah, ini biasanya kalau di dalam komputer disebut LAN card. Nah, kemudian ada twist pair Ethernet. Nah, ini kabel. Kabel twist pair ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya kabel ini menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Untuk kesempatan lain saya akan memberikan praktek tentang pemasangan kabel
RJ45. Nah, kemudian di sini ada juga kabel fiber optik. Jadi jaringan yang menggunakan fiber optik atau FO biasanya perusahaan besar dikarenakan harga dan proses pemasangannya lebih sulit. Namun demikian, jaringan yang menggunakan fiber optik dari segi kehandalan dan kecepatan tidak diragukan. Kecepatan pengiriman data dengan media FO atau fiber optik lebih dari 100 Mbps dan bebas pengaruh lingkungan. Nah, kalau kalian belum tahu apa yang namanya fiber optik, nah ini biasanya yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan ISP, dan biasanya ini di kabelnya ditanam di dalam tanah atau dipasang di dalam laut. Selanjutnya saya akan membahas tentang protokol TCP atau IP. Jadi di sini IP adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Nah, IP address terdiri dari 32 bit angka biner yang dapat dituliskan 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti 192.168.0.1. Nah, IP address ini terdiri atas dua bagian, yaitu network ID dan host ID, di mana network ID menentukan alamat jaringan komputer, sedangkan host ID menentukan alamat host komputer, router, dan switch. Oleh sebab itu, IP address memberikan alamat lengkap suatu host beserta alamat jaringan di mana host itu berada. Nah, di bawah ini ada tabel. Network ID misalkan IP-nya adalah 192.168 dan 0. Terus kemudian hostnya adalah 1. Kemudian di sini ada IP address kelas C. Sebenarnya banyak IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang IP address kelas C. Jadi IP address kelas C awalnya digunakan untuk jaringan berukuran kecil atau yang dinamakan dengan local area network. Host ID ialah 8 bit terakhir dengan konfigurasi ini. Bisa dibentuk sekitar 2 juta network atau jaringan dengan masing-masing network memiliki 256 IP address dan range IP 192.0.0 dan seterusnya. Kemudian 223, 255, 255 dan seterusnya. Kemudian pengalokasian IP address pada dasarnya ialah proses memilih network ID dan host ID yang tepat untuk suatu jaringan. Tepat atau tidaknya konfigurasi ini tergantung dari tujuan hendak dicapai, yaitu mengalokasikan IP address seefisien mungkin. Jadi misalkan kalau kita mau memasang suatu jaringan, maka tentunya kita membutuhkan IP. Nah, IP antara komputer satu dengan komputer lain itu intinya berbeda. Kalau misalkan IP semua disamakan, maka koneksi internet tidak akan berjalan. Kemudian, SO, sistem operasi atau operating system. Untuk mengelola suatu jaringan diperlukan adanya sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan dibedakan menjadi dua berdasarkan tipe jaringannya, yaitu sistem operasi klien dan server dan sistem operasi jaringan peer to peer. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang jaringan klien server. Di sini keunggulan dari jaringan klien dan server yang pertama adalah kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolanya dilakukan secara khusus oleh komputer server yang tidak dibebani oleh tugas lain seperti workstation. Nah, jadi di sini komputer server diberi pengelolaan, ya. Jadi kecepatan menggunakan jaringan klien server ini lebih
tinggi. Kemudian yang kedua adalah sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Yang ketiga adalah sistem backup data lebih baik karena pada jaringan klien dan server backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup semua data yang dilakukan di dalam jaringan. Nah, jadi intinya jaringan klien server ini semuanya dikoordinir oleh komputer server. Nah, sekarang di sini saya akan membahas jaringan klien server, yaitu kelemahannya. Yang pertama, biaya operasional relatif lebih mahal. Yang kedua, diperlukan adanya suatu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Dalam artian komputer server memiliki spek komputer yang lebih tinggi daripada komputer klien. Kemudian yang ketiga adalah kelangsungan jaringan sangat tergantung pada komputer server yang sudah saya bahas tadi. Jadi jaringan klien dan server ini semuanya tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka keseluruhan jaringan dalam suatu lokal area network itu akan terganggu. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita membahas jaringan klien dan server, saya akan membahas tentang jaringan peer-to-peer. Kelemahannya adalah troubleshooting jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan tip peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Di jaringan klien dan server, komunikasi adalah antara server dengan workstation. Dan yang kedua, unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan klien server. Karena setiap komputer peer-to-peer harus mengelola pemakaian jaringan, juga harus mengelola atau menggunakan aplikasi sendiri. Yang ketiga adalah sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user atau pengguna dengan mengatur kemampuan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Yang keempat adalah karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Nah, jadi jaringan peer-to-peer ini semua berpengaruh. Jadi semuanya memiliki pengaruh yang lebih besar. Nah, keunggulan peer-to-peer yang pertama adalah antar komputer dalam jaringan dapat berbagi fasilitas yang dimilikinya seperti hard disk, drive, fax atau modem dan printer. Yang kedua adalah biaya operasional lebih murah dibandingkan dengan tip jaringan klien dan server. Salah satunya tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Yang ketiga, kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server saja, sehingga bila satu komputer peer mati atau rusak, jaringan keseluruhan tidak akan mengalami suatu gangguan. Nah, itu keuntungan dari jaringan peer-to-peer. Selanjutnya, nah, itu dulu pokok materi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.